Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi ihtadal muhtadun wa bi'adlihi dhallad dhallun la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Ahmadu Rabbi subhanahu wa ta'ala hamda abdin nazzaha rabbahu amma yaqulun wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul ma'mun. Allahumma salli wa sallim ala hadhan nabiyyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin alladzina hum bihajjihi mustamsikun wa sallim tasliman katsira amma ba'du. Para jamaah sekalian, alhamdulillah pagi ini kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mendapatkan satu hidangan salat subuh berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala telah mencatatkan setiap langkah dari kaki kita satu langkah mendapatkan hasanah kebaikan dan satu langkah menghilangkan dan menghapus dosa. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, sepantasnya Allah Subhanahu wa taala mengirim para rasul itu adalah untuk memberikan tazkiyah, untuk melakukan penyucian, pembersihan terhadap dunia yang semakin lama semakin buruk kondisinya. Dan itu adalah satu maintenance dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah mengirim para nabi dan rasul yang jumlahnya sangat banyak. 240.000 para nabi, 313 diantaranya adalah rasul. Setiap saat jarak antara Nabi Adam dengan Nabi Nuh tidak kurang dari 10 abad. Manusia setelah mendapatkan bimbingan dari Allah kemudian menyimpang kembali. Allah utus Nabi Nuh, Allah bersihkan dunia dengan doa Nabi Nuh, Allahumma ya Rabb la tazar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Wahai Allah, janganlah engkau sisakan, janganlah engkau biarkan ada orang-orang yang ingkar di muka bumi ini yang hidup. Doanya serem. Ya. Innaka in tadharhum yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafara. Ya Allah, sungguhnya kalau engkau biarkan mereka hidup, mereka kerjanya akan menyesatkan hamba-hambamu ya Allah, melakukan penyesatan. Wala yalidu illa fajiran kafara. Dan setelah itu yang lahir dari anak-anak ini, anak-anak mereka semua juga sudah tersesat. Jadi Nabi Ibrahim ingin seperti apa? Ya. Putus generasi. Habis. Udah kita mulai lagi dari yang baru. Dan doanya dikabulkan enggak para jemaah? Dikabulkan. Nih. Maka sebagaimana yang sudah kita dapat ceritanya tentang
taufan atau tentang banjir bandang yang dialami oleh Nabi Nuh dan pengikutnya. Tinggal beberapa gelintir orang yang mau mengikuti Nabi Nuh masuk dan naik ke dalam bahteranya. Jadi kerusakan sudah meluas. Bahkan juga masuk ke tengah keluarga Nabi. Keluarga Nabinya. Wabil khusus juga anak. Sehingga Nabi Nuh mengatakan kepada anaknya, Ya bunayya kam mana? Wahai anakku, ikut dengan kami ke perahu ini. Tentu kalau anak ya, gambarnya sudah seperti itu, tidak mengikuti ayah, padahal interaksinya berapa jam ya. Nah, kita lihat Nabi Nuh ini profesinya apa? Ini Nabi ya, tiap hari kerjanya 24 jam itu berdakwah. Inni da'utu qaumi lailan wa nahara, dalam surat Nuh. Aku telah berdakwah, mendakwahi kaumku lailan wa nahara, malam dan siang. Kemudian semua sarana dipakai. Summa apa ayat Al-Qur'annya? Asrartu lahum wa asrartu lahum israra. Berdakwah secara terang-terangan, secara sembunyi-sembunyi. Cuma satu, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Beristighfarlah, mohon ampunlah kepada Tuhan kalian. Jadi kedekatan kepada anak, kepada keluarga ternyata tidak membuat keluarga ini ikut dengan beliau. Ya. Dan Rasulullah SAW juga mengalami yang demikian berjamaah. Ya, Abu Thalib. Nah, Allah bersihkan dunia itu dengan Allah kirimkan banjir. Banyak riwayat tentang berapa orang yang ikut ke dalam bahteranya Nabi Nuh ini. Mungkin beberapa belas orang. Jadi dunia ini seperti mulai lagi, baru lagi. Sehingga Nabi Nuh alaihissalam dikatakan sebagai apa? Bapak kedua. Tentu kita berharap, semua berharap bahwa ini dimulai dengan Islam, dimulai dengan sangat baik, ya. Yang ingkar, yang kafir sudah tidak ada. Tapi itulah. Ya, kalau sudah tidak ada, berarti masuk surga. Ya. Tapi itulah as-sira' bainal haqqi wal batil. Ya. Pertarungan antara kebenaran dan kebatilan itu terus berjalan. Syaitan, iblis, ya, senantiasa berada di tengah-tengah kita, melakukan tipu daya. Oleh karena itu Rasulullah mengirim para nabi dan rasul. Kalau dilihat dari jumlahnya para jemaah, sebagaimana riwayat menyebutkan 240.000 nabi. Ya. Berarti itu menunjukkan kasih sayang Allah kepada manusia untuk selalu dibersihkan dari polutan, ya, dunia, wabil khusus adalah kesyirikan. Nah, di akhir atau nabi menjelang nabi terakhir, yaitu Nabi Isa alaihissalam, yang jaraknya dengan Rasulullah SAW meriwayatkan sekitar 5 abad, 500 tahun.
Di dalam Al-Quran Allah sudah menyebutkan beberapa hal, yaitu tentang Allah akan membersihkan. Yang kita sering membaca surat Al-Jum'ah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzi ba'atsa fil ummiyin. Dia, yaitu Allah, yang telah mengutus, mengirim kepada masyarakat yang ummi, warga yang buta huruf, rasulan, satu rasul, minhum, dari kalangan mereka sendiri, nasabnya dikenal oleh mereka. Jadi bukan orang luar yang datang, tapi lahir di tengah-tengah mereka, hidup. Bahkan dari masa kanak-kanak, dari sejak dilahirkan sampai dewasa, sampai diutus bersama mereka. Bersama mereka. Biasanya kalau dari luar rentan untuk mendapatkan penolakan orang luar. Tapi ini Allah munculkan nabi yang baru ini, yang hidup dan lahir dan hidup di tengah-tengah mereka. Apa tugasnya? Yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Membacakan ayat-ayat Allah kepada mereka, tentu setelah diangkat menjadi nabi. Wa yuzakkihim, dan membersihkan, mentazkiyah, membersihkan mereka dari berbagai macam penyimpangan-penyimpangan dalam tugas manusia yang utama, yaitu menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dibacakan Al-Qur'an, kemudian dibersihkan, kemudian wa yu'allimuhumul kitab. Wa yu'allimuhumul kitab, dan kemudian diajari Alkitab, ilmu pengetahuan Al-Qur'an dan hadis. Wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin, dan mereka sebelumnya benar-benar berada dalam tingkatan kesesatan yang nyata. Para jemaah, ayat yang senada dengan ini ada dalam surat Al-Baqarah. Senada. Jadi, Allah senantiasa mengirim Rasul dan Nabi untuk mentazkiyah manusia. Nah, tinggal manusia yang diberikan sarana yang istimewa ini, bagaimana sikapnya mereka kepada Nabi dan Rasul. Maka di sini kemudian setan melakukan pekerjaannya lagi. Ada yang beriman, faminhum kafirun wa minhum mukmin. Ada yang kafir, ada yang mukmin. Kembali, dan terus akan begitu. Dan terus akan begitu sampai ujung usia dunia para jamaah. Nah, mari kita lihat bagaimana realisasi dari pemilihan Allah Subhanahu wa taala terhadap Rasul ini. Sehingga yang menentang para Rasul di zamannya itu sebenarnya penentangan yang tidak pantas. Yang tidak pantas. Rasulullah SAW dalam satu riwayat menyebutkan, ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Aku adalah sayyid, pemimpin yang terpilih dari anak-anak Adam, wala fakhr. Bukan dalam konteks membangga-banggakan diri, tidak. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad menyebutkan, innallaha astafa Kinanata min Bani Ismail. Allah telah memilih Kinanah, nama orang, dari sekian anak-anak Ismail. Enggak langsung dari Ismail, tapi Kinanah adalah cucunya yang keberapa gitu. Itu terbaik. Itulah yang terbaik. Kinanah namanya. Wastafa Quraisyan min Kinanah, dan kemudian Allah memilihkan seorang anak atau manusia yang lain dari sekian keturunan Kinanah, yaitu Quraisy.
Sehingga kita mendengar istilah bangsa Quraisy. Ya, ini adalah nama orang. Itu yang terbaik. Pilihan. Wastafa Bani Hashim min Quraisy. Dan Allah memilihkan dari sekian anak-anak Quraisy itu Hashim, Bani Hashim. Wastafani min Bani Hashim. Dan Allah memilihku dari sekian keturunan Bani Hashim. Jadi pilihan. Dari pilihan-pilihan ini, maka alhamdulillah sejarah mencatat tidak ada celah atau tidak ada celah pada diri Nabi untuk orang lain masuk melakukan mengidentifikasi sesuatu yang jelek. Tidak ada para jamaah. Ini salah satu bagaimana perwujudan realisasi dari rencana Allah Subhanahu wa taala membersihkan manusia secara reguler, secara terus-menerus. Maka Rasulullah menyebutkan dalam satu riwayat, "Wulidtu min nikahin la min sifah." Aku dilahirkan dari hubungan pernikahan, bukan hubungan pelacuran. Maksudnya apa para jamaah? Ketika Rasulullah menyebutkan hal itu, aku dilahirkan dari hubungan pernikahan, bukan pelacuran atau perzinahan. Memang ada masalah. Kira-kira hadis ini apa penjelasannya? Ternyata kita menemukan bahwa Siti Aisyah dalam satu riwayat menjelaskan kepada kita tentang model-model perkawinan di zaman jahiliyah. Di zaman jahiliyah, beliau menyebutkan ada 4 model perkawinan yang itu sah. Maksudnya sah menurut siapa? Menurut warga. Yang pertama disebutkan adalah nikah seperti hari ini. Itu seperti yang diajarkan oleh Islam kepada kita, yaitu melalui akad antara wali dengan calon pengantin. Itu ada akad. 1 orang. Ya. Kemudian yang kedua, beliau menyebutkan tentang pernikahan model yang lain. Namanya al-istibda', yaitu perkawinan yang sah di zaman itu untuk mencari keturunan yang bagus. Namanya al-istibda'. Gambarnya adalah seorang suami atau satu keluarga jika ingin mendapatkan anak yang bagus, misalkan posturnya, misalkan karakternya, maka dia mencari lelaki yang dia lihat bagus, ya, speknya, baik fisik maupun karakter. Lalu setelah itu dia bilang ke istrinya setelah haid, dia bilang, kamu pergi ke rumah bapak itu dan kawinlah dengan dia, berhubunganlah dengan dia sampai hamil, kemudian setelah hamil pulang ke sini. Dia mengandung anak siapa? Anak orang lain. Itu biasa dan itu sah perkawinan kayak gitu. Ya. Yang ketiga adalah perkawinan ar-rahad. Ar-rahad itu artinya jumlah 10 ke bawah. 10 ke bawah. Di mana seorang gadis atau perempuan jika mencari suami, maka dia pasang bendera atau tanda di depan rumahnya, yang tanda itu semua orang sudah tahu bahwa jika ada bendera itu berarti di situ ada anak perempuan yang mencari suami. Maka 1-2 orang masuk bergantian dan berhubungan suami istri sampai terjadilah kehamilan. Kemudian setelah lahir
Maka yang 10 orang itu dipanggil lagi untuk menyaksikan anak yang entah tahu yang punya siapa ini anaknya. Ya, ini siapa? Tapi kemudian dukunnya melihat wajahnya, kakinya, melihat telapak kakinya, lalu dia pilihkan salah satu di antara 10 ini, "Oh, kamu menjadi ayahnya." Maka itulah kemudian disahkan dia menjadi suami istri. Dan yang keempat itu lebih gawat lagi para jamaah. Lebih dari 10, 15, 20, 30, lebih banyak lagi. Nah, maka kemudian kepikir oleh kita, dalam kondisi seperti itu, siapa di antara anak lelaki pemuda yang masih perjaka di usia 25 tahun? Ada nggak kira-kira? Kalau perkawinannya model seperti itu, ya. Sekarang aja kan luar biasa, ya, tingkat kerusakan itu. Bahkan mungkin sudah dipandang keperawanan, keperjakaan sudah bukan masalah yang ini lagi, udah bukan masalah yang terhormat lagi, biasa. Dan penelitian sudah ada soal ini. Jadi di zaman itu, ya, dengan model perkawinan seperti itu, saya yakin, ya, bahkan sebelum usia 20 tahun mungkin sudah tidak ada orang-orang yang anak-anak muda yang perjaka. Tapi Rasulullah SAW, ya, Rasulullah SAW, ya, menikah di usia 25 tahun. Waduh. Jadi ada semacam memang lingkungannya rusak. Jadi menyelamatkan diri adalah dengan cara menikah. Maka berbahagialah, ya, anak-anak muda yang segera menikah, karena Allah lindungi dari dosa perzinahan di zaman sekarang ini, hadirin. Nah, jadi itu Rasulullah SAW, Allah SWT menunjukkan realisasi dari pembersihannya kepada umat ini dengan seorang nabi di antara mereka sendiri yang nasabnya sudah teruji bersih, ya, sudah teruji bersih. Kemudian para jamaah, Allah memberikan tanda kelahiran Rasulullah SAW ini dengan banyak hal. Kita lihat di dalam Al-Quran dicatat tentang peristiwa besar, adanya perubahan yang menunjukkan adanya perubahan. Di antaranya ketika tahun Rasulullah SAW dilahirkan, terjadi peristiwa yang kemudian dicatat di dalam Al-Quran, surat apa? Al-Fil, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ya. Tidakkah engkau memperhatikan bagaimana perlakuan Allah terhadap tentara bergajah? Baik. Ini tentara bergajah. Apa yang terjadi dengan mereka? Itu isyarat dari Allah ingin membersihkan dunia ini dengan caranya, yaitu Allah tunjukkan sesuatu kekuasaan di mana orang yang belum Islam saat itu meyakini betul kekuasaan ini. Kita mengenal Rasulullah SAW itu nasabnya alhamdulillah tercatat dari Abdullah sampai Adnan, itu sepakat, para ulama sejarah sepakat, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Luay bin Ka'ab bin Luay, kemudian bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Huzaimah, terus sampai Ilyas, itu semua sepakat. Jadi disebut itu Abdullah bin Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ini pada saat
menjelang kelahiran Rasulullah SAW ini mendengar ada tentara bergajah yang ingin menyerbu ke kota Mekah, dan kedapatan tentara ini menjarah harta ternak milik warga, dan yang salah satu direbut dan dijarah adalah ternaknya Abdul Muthalib ini, kakek Rasulullah SAW. Nah, beliau sendiri entah beragama apa, ya, beragama apa saat itu, berhala, hadirin rahimakumullah, entah beragama apa, tetapi mereka punya sisa-sisa keyakinan zaman Nabi Ibrahim, ajaran Nabi Ibrahim. Alhasil kemudian karena unta-untanya ini dijarah oleh Raja Abraha, maka Abdul Muthalib menghadap raja di perjalanan menuju ke Mekah. Mendengar nama Abdul Muthalib, Raja Abraha memiliki satu pandangan, ini tokoh sentral Mekah, kaum Quraisy, sehingga beliau menghormati orang ini. Namun setelah bertemu dan mendengar ucapan-ucapannya Abdul Muthalib, Abraha menjadi kurang respect, karena ternyata Abdul Muthalib adalah orang yang hanya mementingkan dirinya sendiri. Apa pasalnya? Jadi Abdul Muthalib mengatakan kepada Abraha, engkau ingin menghancurkan Ka'bah, silahkan. Engkau ingin menghancurkan Ka'bah, silahkan. Tapi unta-unta ini milikku, ya, ini milikku, maka kembalikan kepadaku. Sementara rumah itu, maksudnya Ka'bah, itu ada yang punya. Nah, jadi Abraha melihat Abdul Muthalib ini adalah orang yang hanya mementingkan kepentingannya sendiri, sehingga meminta sesuatu yang menurut raja itu sepele, sementara yang besar, yang penting, yaitu Ka'bah, itu tidak dilindunginya. Sehingga Abraha kemudian dengan enteng, kembalikan unta-unta orang ini, dan kemudian biarkan saya menuju Mekah, Ka'bah, untuk menghancurkannya. Di situ para jamaah, Abdul Muthalib memiliki keyakinan, dan keyakinan itu menurut saya itulah keyakinan yang seharusnya kita miliki sampai saat ini, yaitu tentang Allah. Kita tidak mengetahui agamanya apa orang ini, kakek Nabi ini, agamanya apa. Yang jelas, ya, yang jelas adalah berhala berserakan di Mekah, di Ka'bah. Tapi punya satu keyakinan, wabil khusus yang tersisa dari keyakinan itu keyakinan tentang Ka'bah ini adalah milik Allah. Ya. Maka kalimatnya adalah di ila fi Quraisyin ila fihim rihlatash syita'i was-saif. Kemudian apa? Falyabudu, maka hendaklah mereka menyembah Rabba hadzal bait, Rabb, pemilik rumah ini. Jadi ada sisa-sisa keyakinan yang itu Allah tunjukkan, sisa-sisa keyakinan itu dengan suatu kebenaran. Maka kemudian Abdul Muthalib melakukan evakuasi, warganya dievakuasi untuk meninggalkan wilayah Masjidil Haram, dievakuasi ke bukit-bukit, ke gunung-gunung, dan dari sanalah mereka menyaksikan, menonton suatu peristiwa yang dahsyat yang dikenal kemudian dengan peristiwa burung ababil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran. Kami kirimkan kepada mereka burung-burung ababil tarmihim bihijaratin min sijil, yang melempari mereka itu dengan batu-batu panas min sijil, dari neraka sijil. Kemudian min sijil faja'alahum ka'asfin makul, sehingga mereka menjadi seperti dedaunan yang dimakan ulat. Jadi ini isyarat kuat bahwa Allah mentazkiyah, membersihkan umat ini dari kepunahan secara total,
Alhamdulillah tidak demikian. Nah, yang kedua, dibuktikan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bangsa Arab sebelum mereka muslim, mereka itu siapa para jamaah? Mereka itu siapa? Bukan siapa-siapa para jamaah. Tidak dilirik oleh orang. Buta huruf. Berarti nggak ada ilmu pengetahuan. Miskin. Karena wilayah yang Mekah itu yang berdagang cuma beberapa orang. Pada umumnya kawasan itu adalah kawasan padang pasir yang alamnya hanya menyisakan air, jadi tandon-tandon air alami dengan rumput. Jadi masyarakat penghidupannya, mata pencahariannya pada umumnya adalah menggembalakan kambing karena rumput ini, dan kemudian mengejar rumput itu kemana, sehingga akhirnya mereka hidup nomaden. Hidup nomaden. Karena itulah mereka berperang, mencari rumput, mencari air. Namun setelah Islam datang ke situ, maka tidak perlu berpuluh-puluh tahun para jamaah. Oleh karena ini Rasul, pekerjaan seperti ini Rasul, ya. 13 tahun pertama berdakwah di Mekah. Apa yang dikuasai oleh Rasulullah saat itu? Gak ada. Beliau hanya tekun membina, tekun sekali membina. 13 tahun. Oke. Setelah itu baru beliau pindah ke Madinah. Nah, di Madinah ini baru terjadi perubahan cara, metode, dan sarana. Karena ada kebebasan, ada keluasan. Di Madinah Rasulullah SAW 10 tahun. 10 tahun. Tapi dari 10 tahun ini berhasil semacam mengevakuasi warga dari kemiskinan kepada dunia, kekayaan, dari kebodohan kepada ilmu pengetahuan, dari kesempitan dunia kepada luasnya akhirat, dan dari lokasi Mekah yang tidak pernah diperhitungkan oleh siapapun saat itu menjadi kawasan yang Romawi perlu untuk mengecek siapa orang ini. Ketika Romawi mendapatkan surat dari Rasulullah SAW, Romawi, penguasa dunia saat itu, mendapatkan sepucuk surat dari Rasulullah SAW di tahun ke-7, sekitar tahun ke-7 Hijriah, yang isi suratnya bukan negosiasi soal bisnis atau soal dunia. Isi suratnya mengatakan ila Herakil Azim, kepada pembesar atau yang agung Kaisar Romawi Aslim, ya. Masuk Islam nggak ada. Ya Allah, ini kan para jamaah, lihat bagaimana ya. Adakah dunia sekarang ini yang pemimpinnya membawa visi misinya kalau masuk ke suatu negara? Nggak ada. Yang ada adalah bawa masalah ekonomi, bawa investasi, mungkin bawa juga invasi militer, politik. Tetapi Rasulullah SAW membawa misi yang mulia, ila Herakil Azim, aslim taslam, aslim yu'tikallahu ajraka marratain. Masuk Islamlah Anda,
pasti Anda selamat. Masuk Islamlah Anda, pasti Anda akan mendapatkan pahala 2 kali. Yaitu pahala mengikuti Nabi Isa, kemudian pahala mengikuti Nabi Muhammad SAW. Fa in abaita, jika engkau enggan menolak, maka fa inna alaika itsmal arisiyin, engkau akan menanggung dosa rakyat. Dosa rakyat. Jadi ada kekuasaan yang baru muncul, yang sedang dipelajari, yang kemudian membuat Romawi sangat ingin mempelajari tentang Rasulullah ini, karena mendapatkan sepucuk surat, isinya bukan minta dunia, bukan minta apa-apa, tapi mengajak masuk Islam dengan ancaman dengan ancaman, kalau engkau menolak maka engkau akan menanggung dosa rakyatmu sendiri. Subhanallah. Sehingga Romawi ini mengecek tentang Rasulullah SAW, mengecek, mengklarifikasi siapa orang ini. Ya. Alhasil para jamaah, Rasulullah perwujudan dari apa? Dari rencana Allah Subhanahu wa taala mentazkiyah dunia ini, mentazkiyah, membersihkan dunia ini dari berbagai macam keburukan. Setelah Rasulullah di akhir hayatnya, apa yang diinikan? Apa yang prestasi apa yang diukir? Kawasan Jazirah Arab yang mungkin sekarang itu meliputi Saudi Arabia, Oman, Yaman, Kuwait, Bahrain. Kawasan itu Islam, sudah Islam. Yang itu dibutuhkan waktu hanya 10 tahun untuk menguasai kawasan itu, di mana kemudian endingnya oleh Rasulullah SAW disebutkan tidak boleh ada 2 agama di sini, karena semua sudah Islam, sehingga sesembahan yang lain sudah tidak berfungsi lagi, maka dievakuasi atau disingkirkan. Nah, jadi para jemaah sekalian, peristiwa kelahiran Rasulullah SAW merupakan wujud dari rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada dunia sesungguhnya. Dari situlah kemudian para jamaah kita lihat, ternyata orang-orang yang telah Islam di zaman Nabi ini, mereka memang adalah orang-orang yang mendapatkan didikan yang sempurna dari Rasulullah SAW, yang kemudian memahami agama ini secara sempurna dan kemudian menyebarkannya, dan kita mendapatkan barokah daripada dakwah Nabi Muhammad SAW itu. Seorang penulis atau ilmuwan dari Perancis kemudian mencatat, ya, di tahun 1800, orang ini 1800 tahun itu, berarti sekitar 200 tahun yang lalu, namanya Gustave Le Bon atau Gustave Le Bon, menulis bagaimana kondisi dunia, wabil khusus kawasan Eropa. Bukunya diterjemahkan ke dalam bahasa Arab dengan judul Hadaratul Arab, yaitu budaya atau peradaban Arab. Mereka menyebutnya Arab untuk Islam itu, budaya atau peradaban Arab. Di situ salah satu tulisannya adalah mengatakan, seandainya Prancis, tempat penulis tinggal itu, seandainya Prancis berada dalam kekuasaan Islam seperti Spanyol, maka kita akan memiliki kemajuan seperti yang dimiliki oleh Spanyol saat itu, di mana salah satu kemajuannya adalah, para jamaah, disebutkan bahwa mayoritas orang di Spanyol itu bisa membaca, bahkan kuli-kuli di pinggir jalan, pekerja-pekerja kasar di jalanan itu bisa membaca dan menulis
bahkan mengucapkan syair secara spontanitas. Jadi syair secara spontanitas itu udah keahlian berbahasa, ya. Nah, sementara kami di sini Prancis saat itu, di zaman itu, hampir mayoritas manusia di sini tidak bisa membaca. Bahkan orang-orang yang tinggal di istana penguasa, di istana raja, sama sekali ya tidak bisa menulis dan membaca, walaupun hanya menulis nama mereka sendiri. Biasanya kalau orang nggak bisa baca, nggak bisa nulis, paling tidak bisa nulis apa? Namanya sendiri, ya. Walau hanya sekedar menulis namanya sendiri. Itu kesaksian dan pengakuan dari mereka, ya, terkait dengan kemajuan dunia setelah Islam. Oleh karena itu para jamaah, dalam kurun waktu 1500 tahun kemudian, maka dunia itu benar-benar dimasuki oleh era baru, perubahan yang tidak pernah terjadi sebelumnya, di mana kemudian ilmu pengetahuan, karena Islam yang Allah kirimkan, yang Allah berikan kepada kita, ternyata berisikan berbagai macam sebab untuk kemajuan dunia sebelum akhirat. Oleh karena itu kemudian mengalami kembali penurunan setelah tahun 1924, mengalami kembali penurunan terus, dan wallahu taala alam apakah dunia ini akan terus meluncur ya ke jurang kehancurannya sampai tahun berapa, sampai zaman apa kita tidak tahu, wallahu taala alam. Tetapi seorang penulis dari India menulis buku namanya Mada Khasiral Alam bin Hitatil Muslimin. Apa yang dialami oleh dunia ini ketika kaum muslimin mengalami kemunduran. Jadi ya, dengan demikian kita sekarang ini di era atau di zaman di mana kemunduran kaum muslimin ini merugikan, sesungguhnya merugikan dunia. Dunia merasa rugi dengan kaum muslimin yang mundur dari agamanya, tidak berperan lagi. Insya Allah dengan demikian Rasulullah SAW dalam satu riwayat menyebutkan akan ada setiap 100 di ujung atau di awal setiap 100 tahun man yujaddidu dinahu, orang yang memperbaharui ya agama ini. Dan itu kemudian menjadi garansi untuk Islam, untuk agama kita ini untuk terus eksis sampai akhir zaman. Wallahu taala alamu bishawab. Para jamaah, itu saja dalam kajian pagi ini. Semoga kita bisa menangkap hal-hal yang bermanfaat. Wallahu taala alamu bishawab. Hadanallahu wa iyakum jami'an wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau bertanya, Pak? Kita masih ada waktu. Pak Ade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, terakhir Ustaz tadi menyebutkan di setiap akhir 100 tahun gitu kan ya, ada orang yang mau memperbaharui atau apa ya, refreshing lah gitu ya, seperti itu. Yang untuk periode yang kemarin itu siapa Ustaz? Sebelum enggak pernah ada yang terdengar ya. Iya. Enggak pernah terdengar mendunia gitu kan, enggak viral gitu kan sekarang itu. Saya juga enggak tahu itu gitu. Itu yang pertama, yang keduanya berapa itu urutannya gimana itu, padahal udah
dari Nabi kalau 100 tahun berarti udah ada 14 orang itu berarti kalau enggak Iya. ya seperti itu. Itu siapa aja Ustaz, saya belum ya nggak pernah terdengar seperti itu ya. Itu aja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para ulama hadis tadi yang menyebutkan bahwa setiap 100 tahun Allah akan memunculkan seorang yang memperbaharui agama, bukan merubah agama tapi memperbaharuinya. Ya. Menghidupkan sunnah yang mati. Bisa jadi. Karena ada hadis Nabi, man ahya sunnatan qad umitat, barang siapa yang menghidupkan suatu sunnah yang sudah punah. Yang sudah punah. Ya. Maka dia seperti mendapatkan pahala 100 orang mati syahid. Oh. Ya. Nah, siapa orang-orang ini? Al-Imam Suyuti menyebutkan apa namanya? Ya, memperkirakan, enggak pasti ya, memperkirakan kira-kira orang ini ya. Dan salah satunya itu saya masih hafal. Salah satunya itu adalah Imam Syafi'i. Ya. Beliau meninggal tahun 204 Hijriah. 204 Hijriah. Dan salah satu karya-karya besarnya adalah ilmu usul fikih. Iya. Ilmu usul fikih. Kemudian dan melakukan riset, penelitian tentang fikih. Nah, sehingga beliau yang meletakkan ilmu usul fikih yang pertama dengan kitabnya Ar-Risalah. Semua orang belajar tentang itu dari situ. Jadi nama-nama ini tidak qat'i ya, tidak pasti, tapi kita bisa menghitungnya apakah tahun Hijriah apa tahun Masehi ya, karena Rasulullah SAW meninggal dunia tahun Hijriah sudah ada belum? Sudah belum? Tahun Hijriah sudah ada belum? Belum ada. Belum ada. Karena Hijriah itu patokannya yaitu pada saat Nabi Rasulullah hijrah, dan setelah Rasulullah meninggal dunia itu belum ditetapkan tahun Hijriah. Jadi mau pakai tahun apa gitu. Nah itu dia. Tapi ya yang menjadi clue-nya atau yang kita pegang adalah adanya orang-orang yang senantiasa memperbaharui semangat beragama ini. Ya, semangat beragama ini. Dan kita kemudian di abad-abad beberapa abad yang lalu kita menemukan orang-orang yang memiliki tekun, ya berjuang, kemudian memiliki ide-ide, dan itu yang kemudian menjadikan agama atau kaum muslimin ini menjadi kembali bersemangat, kembali bersemangat. Mirip seperti kejadian setelah Rasulullah SAW meninggal itu, dan sampai di akhir pemerintahan Utsman bin Affan yang terjadi semacam fitnah ya, semacam bencana saat itu, yaitu terbunuhnya Utsman bin Affan, kemudian terbunuhnya Ali bin Abi Thalib, orang-orang hebat sebetulnya. Kemudian muncullah seorang pemersatu saat itu, seorang pemersatu, yaitu Al Hasan bin Ali. Dia ini pemersatu karena berhasil melakukan mendamaikan dua kelompok yang sedang berselisih. Nah tahun itu seperti ya amul jamaah, tahun bersatunya kembali umat Islam, setelah 5 tahun mereka berselisih, bertikai. Nah tahun itulah ya mereka bersatu, tidak ada lagi pertikaian dan kembali aman. Kemudian setelah itu beratus-ratus tahun mereka menghidupkan dunia ini, memakmurkan. Jadi Bapak, untuk nama-namanya tidak ada yang bisa memastikan nama-nama itu, tetapi kalau lihat dari aktivitasnya, prestasi-prestasinya, ya kita bisa
kira-kira memperkirakan orang-orang ini siapa ya yang telah berprestasi ya, dan terbuka termasuk untuk anak-anak kita, kalangan kita terbuka. Nah, wallahu taala alamu bissawab. Baik, masih ada Bapak sekalian yang mau bertanya? Masih ada beberapa menit sebelum kita sama-sama syuruk dan nanti insyaallah sarapan bersama. Cuma kita harus berhati-hati karena ada isu-isu tentang Imam Mahdi. Ya, tentang Imam Mahdi. Kalau keyakinan tentang Imam Mahdi itu ada satu keyakinan yang benar. Bahwa Rasulullah menyebutkan tentang itu dan banyak sekali hadisnya. Tetapi fakta-fakta sekarangnya ada orang yang mencoba mencocok-cocokkan, mempas-paskan sehingga nggak pas sebenarnya. Jadi semacam gambaran akhir zaman Rasulullah itu menyebutkan seorang pemimpin ismu kasmi wasmu abihi kasmi abi, namanya seperti namaku, nama ayahnya seperti nama ayahku, min sulalati Fatimah, dari keturunan Fatimah. Rasulullah bahkan menyebutkan beberapa hal yang spesifik terkait dengan orang ini. Dan dari hadis itu banyak orang mencoba untuk mencocok-cocokkan. Bahkan ada yang mengklaim dia namanya Abdullah atau siapa atau Muhammad, dan kemudian melakukan pemberontakan di Arab. Dia berharap musuh-musuhnya akan Allah hancurkan, tapi ternyata enggak. Enggak sesuai. Nah, ini yang penting buat kita adalah bekerja, bekerja, beramalah apa yang menjadi porsi kita. Ya. Jadi porsi kita, insya Allah Allah tidak akan membiarkan umat ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina alal haq, akan terus menerus ada di antara umatku yang memperjuangkan kebenaran itu sampai hari kiamat. Ya. Endingnya hari kiamat itu adalah kaum muslimin atau ya umat-umat mukmin muslim ini, itulah yang pemenangnya, hadirin Allah. Nah, lalu disebutkan akan ada kemudian angin yang menghabiskan, mewafatkan orang-orang yang ada iman di dalam hatinya, sehingga kemudian yang tersisa di dunia ini adalah orang-orang yang rusak, orang-orang rusak. Nah, untuk mereka lah kiamat itu dijadikan. Wallahu taala a'lamu bishawab. Baik, Masya Allah, jemaah sekalian, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa menjaga kita ya dengan kerusakan yang ada dan menghadirkan tokoh tadi insya Allah yang memperbaharui kondisi-kondisi yang ada. Dan salah satu disampaikan oleh Ustaz tadi, insya Allah Nabi dan Rasul juga adalah menjadi tazkiyah, pembersih buat kita untuk senantiasa kita sama-sama terus berusaha mencontoh Rasulullah dalam keseharian kita, sehingga pantas Allah datangkan orang yang insya Allah akan menyelamatkan kita dalam ini. Tapi kalau tidak ada, mungkin kita cukupkan, insya Allah sudah pas masuk syuruk juga. Sekali lagi jazakallahu khair kepada Ustaz dan Bapak sekalian yang hadir pada kesempatan ini. Mudah-mudahan Allah mencatat langkah dan duduknya kita sampai syuruk ini menjadi sebuah wasilah untuk kita menjadi hambanya yang lebih baik. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.